Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nurul Anisa, NPM 161180006, kelas 3KA04. Sekarang saya akan membahas mengenai teknologi sistem cerdas atau artificial intelligence. Poin pertama yaitu menjelaskan mengenai teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Yang pertama, menurut John McCarthy, kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Yang kedua, menurut H.I. Simon, kecerdasan buatan ialah sebuah tempat, sebuah penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang, dalam pandangan manusia, adalah cerdas. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang keempat yaitu menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan ialah cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Selanjutnya, menurut Alan Turing, jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbicara melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas atau mempunyai kecerdasan. Selanjutnya, menurut Wison and Prendergast, kecerdasan buatan adalah sebuah mesin yang lebih pintar, lebih bermanfaat, dan dapat memahami apa itu kecerdasan. Menurut Haugland, kecerdasan buatan yaitu usaha untuk membuat komputer berpikir, mesin with minds. Selanjutnya, menurut Efren Barr and Edward A. Feigenbaum, artificial intelligence adalah sebagian dari computer science yang mempelajari, dalam arti merancang, sistem komputer yang berintelijensi, yaitu sistem yang memiliki karakteristik berpikir seperti manusia. Selanjutnya, menurut Simon and Kusrini, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Selanjutnya, menurut McLeod and Skell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Poin kedua, yaitu perbedaan intelijensi atau kecerdasan buatan dan alami. Yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bersifat permanen, artinya tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, mudah diduplikasi dan disebarkan. Artinya, pada layanan komputer akan menyediakan lebih pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, maka pengetahuan tersebut dapat disalin dan komputer tersebut dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Selanjutnya, lebih murah, yaitu menyediakan layanan komputer akan lebih murah dan mudah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, konsisten. Karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer. Kemudian dapat didokumentasikan, artinya keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasikan dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Selanjutnya, pada kecerdasan alami bersifat kreatif, artinya manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Selanjutnya,
kecerdasan alami menggunakan pengalaman panca indera secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Selanjutnya, menalar berdasarkan pemahaman yang luas dari pengalaman. Karena itu dia, kecerdasan alami memerlukan penelitian. Selanjutnya, pada kecerdasan alami memiliki tingkat keterampilan yang luas mulai dari pemula, pemula lanjut, kompeten, profisien, dan ahli atau expert. Poin ketiga yaitu sejarah kecerdasan buatan. Kata intelligence berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Berarti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya area kecerdasan buatan atau disingkat AI bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 940-an. Meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Sebelumnya, kecerdasan buatan pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology dianggap sebagai Bapak AI, menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Konferensi Dartmouth itu mempertemukan para pendiri dalam AI dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan dan penelitian AI. John McCarthy di saat itu mengusulkan definisi AI adalah AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan perilaku seperti manusia. Pada tahun 1960 hingga 1970, muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai klasikal AI. Pada tahun 1980, di mana komputer yang semakin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah, menjadikan berbagai riset di bidang kecerdasan buatan berkembang sangat pesat pada berbagai universitas. Poin berikutnya yaitu contoh dari sistem cerdas. Yang pertama ada asisten virtual. Terdiri dari aplikasi seperti Siri, Google Now, dan Cortana, yaitu merupakan asisten virtual yang sudah tersedia dalam 3 platform seperti iOS, Android, dan Windows Mobile. Secara singkat, asisten virtual membantu kita untuk menemukan informasi dengan menggunakan suara kita. Seperti kita dapat bertanya, di mana restoran terdekat, apa jadwal saya hari ini, pada asisten virtual dari platform yang kita miliki. Teknologi AI sangat penting bagi aplikasi-aplikasi ini. Teknologi ini berusaha mengumpulkan informasi dan mengenali suara kita agar dapat menyuguhkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Yang kedua yaitu layanan musik dan film daring. Kita mungkin pernah menggunakan Spotify, Pandora, atau Netflix, berarti kita pernah menggunakan produk AI. Aplikasi penyedia layanan streaming musik dan film biasanya memiliki fitur untuk merekomendasikan judul musik atau film sesuai minat yang berdasarkan musik atau film yang kita pilih sebelumnya. Dengan menggunakan algoritma khusus, aplikasi-aplikasi tadi mempelajari musik atau film pilihan kita untuk mengenali selera kita. Apabila kita memutar beberapa lagu atau film dengan karakteristik yang sama, maka selanjutnya akan mendapat rekomendasi lagu atau film lain dengan karakteristik yang serupa. Yang ketiga yaitu pelayan konsumen virtual. Untuk saat ini, hampir semua situs belanja daring berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk menyediakan fitur layanan konsumen atau customer service. Namun, tak semua situs belanja memiliki karyawan khusus yang fokus mengerjakan hal itu. Oleh karena itu, kehadiran AI sangat diperlukan. Misalnya, pada situs-situs belanja daring yang menerapkan fitur chatbot untuk merespon masukan atau pertanyaan secara otomatis.
Fitur berbasis AI dapat memahami bahasa dan pilihan kata yang kita gunakan untuk menemukan keinginan. Fitur ini dikembangkan dari salah satu cabang ilmu AI, yaitu pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing. Selanjutnya, iklan produk daring. Iklan-iklan yang kita temukan dari barang yang kita cari atau lihat sebelumnya di situs belanja daring adalah iklan-iklan yang muncul berkat teknologi AI dan algoritma khusus yang menganalisis produk yang mungkin kita beli berdasarkan kata kunci yang dimasukkan atau produk terakhir yang dilihat di situs belanja. Seperti tadi pada layanan musik dan film daring, yang mana kita sebelumnya telah membuka, maka selanjutnya akan direkomendasikan dengan karakteristik yang sama. Untuk poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi tadi yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pengguna AI sulit untuk dielakkan dari kehidupan sehari-hari apabila di era digital saat ini. Memang teknologi berbasis AI dapat membantu kita untuk bekerja lebih baik, namun tak bisa dipungkiri bahwa teknologi ini juga memiliki resiko untuk menembus batas privasi. Untuk itu, bijaklah setiap kali kita mengunduh sesuatu atau memasukkan informasi di dunia maya. Seperti itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Berikutnya ada daftar referensi yang saya ambil untuk materi-materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.